Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rizky Firmansyah. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Nomor NIM saya 39422300008. Di sini saya akan melaksanakan kewajiban saya mengerjakan tugas UTS organisasi komputer yang diberikan oleh Bapak dosen Bapak Rifki Zakaria Mkom tentang organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contoh, sinyal kontrol, interface atau antarmuka, teknologi, memori, periferal, perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugasnya. Objek organisasi komputer, unit-unit operasional komputer, hubungan antara komponen sistem komputer, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal. Struktur dan fungsi komputer. Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Contoh CPU atau prosesor, memori utama. Fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Fungsi dari komputer, fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, fungsi operasi kontrol. Komputer sebagai mesin multilevel. Tingkat bahasa dan mesin virtual yang mencerminkan kemudahan komunikasi antara manusia sebagai pemrogram dan dengan komponen elektronik dalam sebuah komputer. Sebagai pelaksana prinsip mesin multilevel, semakin tinggi level mesin, semakin mudah cara komunikasinya. Generasi dari komputer sendiri. Generasi pertama komputer masih sangat sederhana dan belum kompleks. Penggunanya belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat, seperti gambar yang ada di layar. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Walaupun keduanya juga mudah terbakar, pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat. Bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini ukuran komputer lebih kecil. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Berikut contoh komputer generasi kedua. Generasi ketiga sendiri dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisik menjadi lebih kecil sehingga lebih menghemat ruang. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau disebut chip, dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga. Generasi keempat, komputer generasi keempat masih menggunakan chip untuk pengolahan data, penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan
pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Pengolahan dapat dilakukan dengan lebih cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan dilakukan dengan lebih cepat dan dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Dan ini contoh generasi keempat. Generasi kelima, komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan dan bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari satu masalah dalam waktu bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang lebih besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.